Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa penonton channel YouTube KUA Dentim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita senantiasa haturkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat, karunia-Nya serta inayah-Nya, sehingga alhamdulillah kita sampai saat ini masih dalam keadaan iman, masih dalam keadaan Islam, serta masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa dipertemukan di bulan Ramadan yang tentunya kita rindu-rindukan ini. Salawat ma'assalam malah kita hadiahkan, kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya tentu kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah kelak. Semoga dengan wasilah kita bersolawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya fi yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa penonton channel YouTube KUA Dentim yang berbahagia. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sering kita dengar, terlebih dalam suasana Ramadan ini, karena biasanya ayat ini dijadikan rujukan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, yakni surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Para penonton pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut kita pahami bahwa esensi dari diwajibkannya berpuasa adalah agar kita meraih yang namanya ketakwaan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Jadi betapa pentingnya ketakwaan yang harus kita miliki, terutama di bulan Ramadan ini. Lantas muncul pertanyaan di benak kita, apa sih hakikat dan juga esensi dari ketakwaan itu sendiri? Mengenai hakikat dan esensi ketakwaan sendiri, kita tentunya teringat dari sebuah percakapan antara Amirul Mukminin yakni Umar bin Khattab dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika sahabat Umar bertanya tentang takwa kepada Ubay bin Ka'ab. Lantas Ubay bin Ka'ab mendengar hal itu, beliau menimpali balik Sayyidina Umar dengan sebuah pertanyaan. Amma salakta tariqan da sawuk? Ya Umar, apakah engkau pernah berjalan di atas jalanan yang penuh dengan duri? Qala bala. Ketika itu pula Sayyidina Umar menjawab, bala, tentu aku pernah berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Faqala fama sunna'ta. Maka Ubay bin Ka'ab kembali bertanya, lantas ketika itu apa yang engkau lakukan? Qala syammartu wajtahattu. Lantas Umar kembali menjawab, syammartu, aku akan berhati-hati, wajtahattu, dan aku bersungguh-sungguh. Faqala fadzalikat taqwa. Lantas ketika itu Ubay bin Ka'ab kemudian menjawabnya, fadzalikat taqwa, itulah hakikat dari ketakwaan. Para pemirsa penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dari riwayat tersebut, dari percakapan tersebut, kita bisa ambil pelajaran bahwa yang dikatakan bertakwa itu adalah memiliki sifat hati-hati dan juga bersungguh-sungguh. Syammartu wajtahadtu. Berhati-hati dalam riwayat tersebut maksudnya adalah kita tentunya di dalam kehidupan ini kita akan menemui yang namanya duri-duri kehidupan. Duri-duri kehidupan ini maksudnya adalah lubang yang akan menjerumuskan kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah maksiat, dosa besar dan juga dosa kecil. Orang yang bertakwa akan memiliki prinsip berhati-hati, yakni ia akan mengukur, ia akan menjaga diri agar tidak terjerumus dengan kemaksiatan, dosa dan hal-hal yang bisa mengantarkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yakni berhati-hati. Kemudian orang yang bertakwa hendaknya memiliki sikap bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam artian apa? Bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika kita berada di bulan Ramadan ini, kita hendaknya manfaatkan, kita hendaknya maksimalkan waktu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang bisa kita lakukan terlebih di bulan Ramadan ini. Baca Al-Qur'an, kemudian sholat malam, bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Jangan sampai kita melewati bulan Ramadan ini dengan penuh penyesalan dan kesia-siaan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi apa yang didapatkan hanya kelaparan dan kehausan. Semoga kita bukan termasuk golongan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Secara hukum kita berpuasa tetapi dalam kehidupan kita tidak ada pengaruhnya puasa tersebut kepada diri kita. Kita masih sering menggibah, kita masih sering fitnah, kita masih memusuhi keluarga kita masih memusuhi orang lain. Maka itu bukanlah hakikat puasa yang mestinya Allah Subhanahu wa taala inginkan. Untuk itu di bulan Ramadan ini mari kita maksimalkan waktu kita, mari kita maksimalkan tenaga dan pikiran kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berusaha menebarkan kebaikan kepada sesama. Semoga di bulan Ramadan ini kita akan menjadi lulusan-lulusan terbaik. Kita akan menjadi sarjana-sarjana terbaik yang nantinya akan meraih predikat yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni ketakwaan atau muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.